Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua dimanapun kita berada, saya mengucapkan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, dan perlindungan untuk kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan atau pesan firman Tuhan dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, diberikan kesempatan untuk kami boleh merayakan kenaikan-Mu ke surga. Kami mohon saat ini Tuhan berkarya di dalam hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan benih firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalamnya, bertumbuh subur dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati penyampaian firman Tuhan, supaya kami semua dapat menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini akan bersama-sama kita ambil di dalam Lukas pasal 24. Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai dengan yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan yang ke-53. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kenaikan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania di situ. Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin, firman Tuhan. Ada hal yang menarik dari apa yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena perpisahan waktu Tuhan Yesus naik ke surga ternyata membuat orang banyak saat itu atau murid-murid Tuhan Yesus saat itu tidak berduka cita, tetapi membuat mereka semua bersuka cita. Di dalam ayat yang ke-52 firman Tuhan katakan tadi, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini sukacita menjadi hal yang sangat sulit untuk kita lakukan, mengingat persoalan-persoalan kita semakin bertambah karena adanya virus corona. Tetapi nasihat firman Tuhan ini memberikan kepada kita semua tentang sebuah hal yang penting untuk tidak kita lupakan, harus kita ingat bahwa kekristenan kita harus tetap bersukacita. Kehidupan kita harus tetap bersukacita di tengah keadaan yang mungkin tidak mampu untuk bersukacita. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul yaitu perpisahan yang membahagiakan. Perpisahan yang membahagiakan. Karena kalau kita melihat dari kenaikan Tuhan Yesus, ini berbicara tentang perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya untuk dia naik ke surga. Tapi perpisahan tadi telah membuat murid-muridnya bersukacita. Biasanya perpisahan itu selalu menyisakan duka. Biasanya perpisahan itu selalu membuat kita bersedih. Perpisahan selalu membuat kita menjadi orang yang seakan-akan tidak lagi memiliki pengharapan. Apalagi kalau kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Kalau kita ditinggalkan dengan orang yang mungkin tidak kita sukai, kita mungkin biasa-biasa saja. Bahkan beberapa orang mungkin senang kalau orang yang tidak kita sukai itu meninggalkan dia. Tetapi kalau orang itu adalah orang yang kita kasihi, seperti halnya dengan murid-murid mengasihi Tuhan Yesus. Sebelumnya Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, meninggalkan mereka, berbeda alam. Mereka sangat sedih, mereka sangat ketakutan. Tetapi hal yang menarik ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpisah dengan mereka. Dalam situasi ini, dalam kondisi ini, murid-murid bersukacita.
Nah, di dalam Tuhan Yesus, perpisahan adalah kesempatan untuk kita hidup berpengharapan. Itu kenapa bahwa perpisahan di dalam Yesus itu membahagiakan kita. Sehingga kita semua yang saat ini mungkin sedang berduka cita karena kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, hari ini pun kita terhibur. Karena kenapa? Di dalam Yesus, perpisahan itu adalah kesempatan untuk kita hidup berpengharapan. Bahkan ketika Yesus naik ke surga yang saat ini kita peringati, ternyata Yesus sudah menyediakan tempat di surga bersama dengan Dia untuk kita semua. Jadi di sini perpisahan adalah kesempatan untuk kita hidup berpengharapan. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat alasan kenapa perpisahan di dalam Yesus tadi adalah kesempatan untuk kita hidup berpengharapan. Hal yang pertama kalau kita bersama perhatikan dari ayat yang sudah kita baca tadi itu, karena perpisahan yang kita alami di dalam Yesus Kristus itu hanya merupakan perpisahan fisik, bukan perpisahan rohani kita atau perpisahan hati kita. Di dalam ayat yang ke-50 firman Tuhan katakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kalau kita memperhatikan di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita bandingkan dengan kisah para rasul yang merupakan sama-sama tulisan atau surat daripada Lukas sendiri, kita lihat dari Injil Lukas ini, kita memperhatikan ditujukan kepada Theophilus. Dan kita melihat dari sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas memberikan sebuah fakta bahwa perpisahan di dalam Yesus itu hanya merupakan perpisahan fisik, tetapi bukan perpisahan secara rohani atau perpisahan secara roh. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tapi Dia telah menaruh rohnya, Roh Kudus itu di dalam setiap kehidupan kita yang akan menuntun kita. Menuntun kita untuk apa? Untuk kita semakin hidup berpengharapan di dalam Dia. Sehingga dari sini Rasul Paulus pun di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17 dapat mengatakan bahwa sekalipun jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Karena kenapa? Hati yang diikat oleh Roh Kudus, Roh Allah, itu senantiasa mempersatukan hidup orang percaya. Kalau hidup kita di dalam iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sekalipun kita harus mengalami perpisahan-perpisahan, yang berpisah hanya fisik kita, tetapi bukan roh kita, bukan hati kita. Saat ini kita berpisah di dalam beribadah, tetapi biarlah itu hanya perpisahan fisik kita, bukan perpisahan rohani kita. Sehingga roh kita tetap bisa bersatu, hati kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Melalui media-media yang ada, kita tetap bisa saling menyatukan hati kita untuk mendukung di dalam doa. Puji nama Tuhan. Alasan yang kedua, kenapa di dalam Yesus Kristus perpisahan adalah kesempatan untuk kita hidup berpengharapan, karena alasannya memang ada pengharapan di dalam perpisahan kita. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau kita berpisah dengan saudara-saudara kita seiman, keluarga kita yang seiman dengan kita, ada juga perpisahan itu membuahkan suatu pengharapan di mana kita akan mengalami reuni akbar nanti di surga bersama dengan keluarga kita. Bersama dengan Tuhan pun sama. Ketika Yesus naik ke surga, ada perpisahan secara fisik, tetapi ada suatu pengharapan
bahwa kita akan kembali lagi kepada Tuhan. Semua kita yang hidup tidak akan selamanya tinggal di dunia ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita sedang berkemah di dunia ini. Apabila kemah kita nanti dibongkar, kita akan kembali kepada Tuhan. Ada suatu pengharapan bahwa kita akan kembali kepada Dia. Sehingga di sini tidak lagi ada alasan yang membuat kita sedih, membuat kita berduka cita oleh karena perpisahan fisik yang kita alami. Tapi biarlah kita semakin dikuatkan dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga alasannya kenapa di dalam Yesus perpisahan adalah kesempatan untuk kita hidup berpengharapan. Alasan yang ketiga adalah karena ada berkat Tuhan di situ. Kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-51 dan 52, firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kalau kita membaca di ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia, Tuhan Yesus, mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengangkat tangannya dan ia memberkati mereka. Saat ini Yesus juga mengangkat tangannya untuk memberkati saudara dan saya. Tapi kita perlu melihat Bapak Ibu Saudara, berkat yang dimaksudkan di sini ternyata tidak hanya berbicara tentang berkat-berkat jasmani. Menariknya berkat yang disampaikan di sini kalau kita membandingkan dengan kisah para rasul itu adalah berkat-berkat yang berbicara tentang kuasa, dinamis yang daripada Tuhan. Yaitu kuasa untuk mengalahkan segala macam ketakutan-ketakutan. Baik itu ketakutan-ketakutan duniawi kita akan materi, ketakutan-ketakutan supranatural akan kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan ketakutan-ketakutan kita akan keselamatan kita. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita semua keselamatan itu. Sehingga kuasa atau dunamis di sini berbicara tentang kesanggupan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Pertama, untuk setia melakukan setiap perintah Tuhan. Dan yang kedua, untuk kita senantiasa mampu untuk bersaksi dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kalaupun Tuhan memberkati kita kemudian secara materi, itu adalah bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Karena setelah murid-murid mendapatkan berkat dari Tuhan, ternyata kehidupan murid-murid saudaraku, tidak bisa kita ukur bahwa mereka adalah kaya secara materi, tidak. Tetapi mereka kaya secara rohani. Sehingga karena mereka kaya akan kerohanian itu, Tuhan pakai mereka untuk melakukan banyak mujizat. Bukan untuk dia semakin kaya, tetapi untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Yaitu memberitakan tentang Injil Tuhan. Memberitakan tentang kabar baik bahwa semua orang boleh menerima Yesus Kristus untuk diselamatkan. Puji nama Tuhan. Sehingga berkat di sini tidak boleh kita pikirkan hanya berbicara berkat jasmani, berkat kesehatan kita. Karena segala sesuatu Tuhan kerjakan kepada kita untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita. Di mana tujuan utamanya supaya memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bisa benar-benar memiliki hidup yang berpengharapan di dalam perpisahan ini? Dari ayat yang sudah kita baca tadi, firman Tuhan katakan yang pertama, supaya kita bisa mengalami perpisahan yang membahagiakan, yaitu pertama, kita harus menerima perpisahan tadi itu dengan iman kita. Karena apa? Karena iman membukakan mata telinga kita pada kebenaran untuk percaya. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania.
Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yesus membawa mereka keluar. Bagaimana Yesus membawa mereka keluar? Apakah mereka dipungut satu-satu dimasukkan ke dalam kantong? Tidak. Yesus menyampaikan berita firman. Mereka mendengar dengan telinga mereka. Dan bagi mereka yang bisa melihat Tuhan, waktu Tuhan menyampaikan itu, mereka juga bisa melihat dengan mata jasmani mereka. Mereka menggunakan indera pendengaran. Mereka menggunakan indera penglihatan mereka. Untuk apa? Untuk dibukakan indera rohaninya. Yaitu pendengaran rohani, penglihatan rohani mereka. Sehingga membuat mereka percaya kepada berita kebenaran itu. Berapa banyak kita yang mungkin mendengar firman, melihat atau membaca firman, tetapi kita tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Hidup kita disibukkan dengan kesibukan-kesibukan duniawi kita. Dan kita tidak benar-benar bertanggung jawab terhadap kerohanian kita. Sehingga ibadah-ibadah yang seharusnya kita lakukan di rumah malah tidak kita lakukan. Kalau kita memperhatikan murid-murid di sini dipanggil, mereka dibawa Yesus keluar dari kota, keluar dari keramaian mereka. Untuk apa? Untuk mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Karena kenapa? Ada iman di dalamnya. Iman kita harus dapat membukakan mata dan telinga kita, seluruh indera kita, untuk melihat kebenaran daripada Tuhan. Jangan untuk melihat hal-hal yang kemudian menyesatkan kita. Sehingga gunakan waktu kita lebih banyak untuk mendengar perkataan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saudara bekerja, tetapi sambil kita merenungkan, sambil kita terus bersyukur, mengingat segala kebaikan Tuhan. Saudara beribadah di rumah, tetap buka setiap hati saudara, buka setiap mata dan telinga saudara, untuk mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Bukan untuk mendengarkan apa yang dikatakan berita-berita yang mungkin bisa menyesatkan kita, bahkan membuat kita takut dan kehilangan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami perpisahan yang membahagiakan itu, sehingga kita bisa hidup berpengharapan. Jika yang pertama tadi kita terima dengan iman, karena iman membukakan mata telinga kita pada kebenaran. Yang kedua itu iman mengerjakan ketaatan untuk pergi mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan dimanapun kita berada. Nah, dan di sini bagaimana kita bisa menerima, bagaimana kita bisa mengalami perpisahan yang membahagiakan. Jika yang pertama tadi terima dengan iman, yang kedua adalah terima dengan ucapan syukur. Ya, kalau kita memperhatikan ucapan syukur itu memampukan kita melihat berkat rohani daripada Tuhan. Ya, jauh lebih utama daripada berkat jasmani. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia mengangkat tangannya memberkati umatnya, memberkati murid-muridnya, termasuk kita saat ini. Dia naik ke surga, dia memberkati itu. Dia meninggalkan berkat bagi kita semua. Nah, berkat tadi itu ketika kita terima dengan ucapan syukur, maka pikiran kita tidak diarahkan hanya kepada berkat-berkat jasmani, berkat-berkat materi. Karena apa? Berkat itu ternyata berbicara tentang kuasa daripada Tuhan. Kuasa untuk apa? Untuk kita menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Para murid setelah mendapatkan berkat itu, mereka tidak langsung kaya raya. Mereka tidak langsung kemudian mendapatkan kekayaan yang luar biasa, tidak. Bahkan mereka ada yang harus berjalan kaki, berkeliling untuk memberitakan kabar baik itu. Kesukaan bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bahkan mereka ada yang kekurangan. Mereka ada yang ditindas, dipenjara. Mereka harus mengalami hal-hal yang buruk, yang tidak bisa diukur. Wah, kalau begitu orang ini tidak diberkati Tuhan. Karena kenapa? Dia miskin. Tidak bisa seperti itu. Bahkan ketika Petrus diberikan kuasa oleh Tuhan, dengan sapu tangannya, dia bisa menyembuhkan orang sakit.
Petrus tidak kemudian lantas menjual karunia itu, menjual anugerah itu untuk memperkaya dirinya, tidak. Karena Petrus toh kenyataannya dia tidak memiliki kekayaan. Tetapi dia gunakan semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Dan semua dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena tujuan utamanya adalah bagaimana berita keselamatan itu bisa sampai ke ujung bumi sesuai dengan amanat agung. Ya. Terima dengan ucapan syukur. Yang pertama tadi itu memampukan kita melihat berkat rohani jauh utama daripada berkat jasmani. Terima dengan ucapan syukur yang kedua, yaitu memampukan kita untuk menundukkan hati kita. Menyembah dengan tulus kepada Tuhan. Dalam ayat 52 firman Tuhan katakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, dikatakan di sini mereka pulang dengan sangat bersukacita. Setelah apa? Mereka sujud menyembah. Ada suatu alasan mereka sujud menyembah karena mereka mendapatkan berkat kuasa dari Tuhan. Berapa banyak di antara kita memberikan persembahan kita, memberikan penyembahan kita, memberikan ucapan syukur kita melalui pujian kita, penyembahan kita, yang kemudian bertujuan hanya sekadar menerima berkat-berkat jasmani. Tujuannya hanya bagaimana kita mendapatkan berkat daripada Tuhan secara jasmani. Itu adalah suatu hal yang keliru. Oleh karena itu, terima dengan ucapan syukur. Itu akan menundukkan hati kita. Untuk kita memiliki ketulusan di dalam kita menyembah kepada Tuhan. Untuk kita memuji nama Tuhan. Untuk kita senantiasa setia berbakti kepada Tuhan. Nah, apa hasilnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan dari ayat 52 sampai dengan 53. Hasilnya adalah mereka sujud menyembah kepadanya lalu pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Hasilnya adalah sukacita. Ya, bersukacita. Di awal tadi sempat kita bersama-sama mendengar bahwa orang sulit bersukacita. Karena kenapa? Banyak orang dikendalikan oleh keadaan. Ketika kita dikendalikan keadaan, maka kita tidak akan pernah mampu bersukacita. Tapi kita bersyukur, Yesus naik ke surga, memberikan kepada kita semua kuasa. Sehingga berkat-berkat kuasa Allah tadi itu memampukan kita untuk bersukacita. Kita tidak dikendalikan keadaan, tapi kita mampu mengendalikan keadaan. Kenapa? Karena ada hikmat Allah, ada kuasa Allah. Ketika kita mampu mengendalikan keadaan, maka kita akan dimampukan Tuhan untuk memiliki sukacita besar, kebahagiaan besar. Kebahagiaan besar di sini bukan karena kekayaan yang kita terima, tetapi bahagia kita di sini karena kita telah mendapatkan yang paling utama di dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang menakutkan manusia. Yang pertama, manusia takut hidup. Yang kedua, manusia takut mati. Manusia takut hidup kemudian menggunakan waktunya untuk dia bertahan hidup. Dia berusaha secara maksimal mengumpulkan kekayaan supaya dia bisa hidup. Tetapi kemudian manusia juga takut mati. Sehingga berbagai macam cara dia usahakan kalau mereka sudah kaya. Mereka berusaha supaya kalau boleh dia bisa awet hidup. Tapi tidak bisa. Semua orang pasti akan mati. Dan kalau mereka tahu mereka akan mati, mereka harus memiliki suatu pegangan. Nanti kalau aku mati bagaimana? Nanti kalau aku mati, aku selamat atau tidak? Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kepada saudara dan saya suatu jaminan yang luar biasa. Untuk kita boleh memiliki sukacita itu karena kenapa? Keselamatan sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu yang membuat kita bersukacita. Kita tidak lagi takut dengan keadaan dunia. Karena firman Tuhan katakan melalui Rasul Paulus, hidup itu kalau hidupnya untuk Kristus, kematian pun adalah keuntungan. Saat ini kita yang dalam kondisi-kondisi di mana yang paling dekat dengan kita adalah kematian itu sendiri. Kondisi ini harus membuat kita semakin percaya
dan kita tidak menjadi takut dengan keadaan, tetapi bijaksana menyikapi keadaan. Supaya kita terus bersuka cita. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 45, sukacita itu akan membuat kita tidak lagi berfokus kepada harta duniawi. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46 berbicara tentang perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Orang menjual semua hartanya. Kemudian dia membelikan hal yang paling berharga. Karena kenapa? Dia melihat ada mutiara di ladang itu. Sama, keselamatan sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Kalaupun hidup kita belum mendapatkan dalam tanda kutip kesenangan-kesenangan dunia, jangan itu membuat saudara kehilangan sukacita. Karena yang terpenting dalam kehidupan kita telah Tuhan berikan, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, apa hasilnya? Jika yang pertama tadi kita dimampukan bersukacita dalam segala hal, yang kedua kita dimampukan untuk setia sampai akhir. Di dalam ayat 53 firman Tuhan katakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita melihat di sini, mereka diberikan oleh Tuhan anugerah untuk mereka senantiasa berada di bait Allah. Untuk apa? Memuliakan Allah. Pertama, mereka ada di bait Allah. Saat ini kita terpisah. Kita tidak boleh beribadah di gereja. Tapi ingat, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat akan berkat Tuhan, akan karunia Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk senantiasa berada di bait Allah. Saat ini tidak menjadi penghalang kalau kita tidak boleh berkumpul di dalam bait Allah untuk sementara waktu. Karena Tuhan juga katakan bahwa kita adalah bait Allah itu. Dan ada jaminan kalau kita adalah bait Allah, maka tidak ada satu pun yang mampu membinasakan bait Allah itu. Dimanapun saudara berada, tetap jadilah bait Allah. Untuk apa? Memuliakan Allah, untuk menyembah Allah. Ya. Karena kesetiaan yang pertama dari kesetiaan berada di bait Allah, bukan untuk bermain-main. Tetapi kesetiaan kita di dalam bait Allah, firman Tuhan katakan di sini tadi, untuk memuliakan Allah, senantiasa memuji-muji Allah, senantiasa menyembah Allah, senantiasa kita mengagungkan Tuhan, semuanya untuk hormat bagi dan kemuliaan nama Tuhan. Hingga saat ini saudara, perpisahan yang membahagiakan. Saat ini Tuhan Yesus naik ke surga, yang saat ini kita peringati. Harus membuat kita semakin semangat dalam mengiring Tuhan. Harus membuat kita semakin setia kepada Tuhan. Harus membuat kita semakin bersukacita dalam segala keadaan. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi saksi dan terang Tuhan dimanapun kita berada. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin, firman Tuhan.